Halo saudara, dari Washington DC saya Rio Tuasikal dan tim VOA kembali menyapa Anda dengan sejumlah berita terkini dari Amerika Serikat lewat segmen Sapa Dunia. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris akan pergi ke Jakarta untuk mengikuti KTT ASEAN. Isu sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, krisis di Myanmar, dan perang Ukraina diperkirakan akan menjadi topik-topik utama yang dibahas. Ketika bertemu dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, Wapres Kamala Harris akan mempertegas dukungannya terhadap kebebasan di laut, resolusi damai untuk sengketa Laut Cina Selatan, dan penghormatan terhadap hukum internasional menurut Gedung Putih. Ketika Harris mengunjungi Asia Tenggara tahun lalu, ia memberi sinyal kepada Beijing. Dia singgah di Pulau Palawan, Filipina, hanya 330 km di sebelah timur Kepulauan Spratly, area yang disengketakan oleh Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Topik utama lainnya adalah krisis di Myanmar, di mana ribuan orang telah terbunuh dan jutaan orang mengungsi sejak kudeta militer tahun 2021. Harris juga diperkirakan akan mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Seperti halnya dengan Myanmar dan Laut Cina Selatan, reaksi ASEAN tidak terlalu keras. Hanya menyatakan keprihatinan tentang dampak perang tanpa mengecam Rusia, pemasok senjata utama di kawasan tersebut. Jepang menetapkan hampir 5,3 miliar dolar untuk anggaran militer tahun fiskal 2024. Angka ini merupakan kenaikan berangsur untuk mencapai 2% dari total PDB pada tahun 2027. Kebijakan ini menuai pro kontra di dalam negeri, baik dari publik maupun perusahaan yang menjadi kontraktor militer. Bagi kebanyakan orang, banyak perusahaan-perusahaan global di Jepang lebih dikenal sebagai produsen TV, mesin cuci, barang elektronik lainnya, atau mobil. Tapi banyak di antaranya juga terlibat pembuatan persenjataan. Mitsubishi ikut membuat jet tempur dan rudal. Subaru ikut memproduksi helikopter militer, sementara produsen AC Daikin punya bisnis sampingan memproduksi peluru. For the Japanese defense companies, the self-defense forces are the only buyer. So it's not so easy for those companies to make profits by making weapons. And because of that, several, particularly smaller companies, are now going away from those defense industries. Jepang, Italia, dan Inggris tengah mengembangkan jet tempur bersama. Sementara pemerintah Jepang juga menggulirkan penyelarasan peralatan tempurnya dengan standar Amerika Serikat dan Eropa. Ini penting bagi sinergi kerjasama dengan AS, menurut seorang purnawirawan marinir yang dulu menjadi penghubung dengan militer Jepang. What hardware do you need? What resources do you need? What capabilities do you need to defend your country? What do you need to fit in with the Americans to make this a real joint effort? Karena pengalaman kelam saat Perang Dunia Kedua, opini publik di Jepang selama beberapa dekade cenderung anti penambahan anggaran militer. Tapi survei baru-baru ini oleh pemerintah Jepang menunjukkan bahwa 40% warga kini mendukung penambahan anggaran pertahanan, naik dari hanya 29% 5 tahun sebelumnya. Selain ancaman Tiongkok, pergeseran opini publik juga terjadi akibat uji coba rudal oleh Korea Utara. Demikian laporan tim VOA. Crawfish atau lobster air tawar merupakan tangkapan penting dan digemari di negara bagian Texas. Namun sejumlah cuaca ekstrim pada tahun lalu, seperti kekeringan dan gelombang dingin, membuat ukuran crawfish menyusut. Bagaimana dampaknya terhadap penangkar setempat? John Reyes melepas kembali sejumlah crawfish atau lobster air tawar tangkapannya karena ukurannya yang terlalu kecil. Once my crawfish hit the table right here, there's these pipes right here, and there's very small ones like right here. You see the little bitty one? He'll go through and he'll hit the table and he'll go back into the water so he can grow. That one right there will go back in the water so he can grow. Now if they're too big. Menangkar crawfish gampang-gampang susah. Krustasea ini hidup di liang-liang tanaman, bertumbuh dan bereproduksi di sana. Jika terlalu panas, liang tanaman mengering dan membunuh mereka. Terlalu dingin, crawfish jadi pasif dan tak mau mencari makan. Tahun 2022 menandai tahun terkering Texas dalam 11 tahun terakhir, menurut pemantauan kekeringan di AS. Sementara di bulan Desember, gelombang dingin Arktik menyapu negara bagian dan menurunkan suhu hingga di bawah titik beku. If you look back at climate records, about every 10 to 12 years we'll get a freeze at the coast. We've had two major freezes that have been prolonged for days in 2 years apart. And that is completely unusual. So it's not just disrupting crawfish,
It's disrupting the red drum production, hybrid striped bass production, all these aquaculture species that are growing down there. Bagi penikmat crawfish, mereka bersedia menunggu lebih lama untuk ukuran crawfish yang lebih besar. I normally start pretty early. The only difference I would say is like the size. So like right now they're pretty small, but like in the later part of the season they're gonna be really big. Meski kapasitas produksi crawfish Texas tahun ini stabil, namun harganya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, menurut laporan Dinas Pertanian dan Cuaca Texas. Demikian laporan tim VOA. Saudara, siapa di antara Anda yang gemar olahraga lari? Di Chicago, Illinois, sebuah toko kerajinan mempromosikan Indonesia tidak hanya lewat seni dan budaya, tapi juga gaya hidup sehat. Pemilik toko ini mensponsori sejumlah diaspora Indonesia untuk berlatih dan mengikuti half marathon pertama mereka. Walau tak menyukai olahraga lari, Eka Ripley, diaspora Indonesia di Schaumburg, Illinois, tak ragu menerima tantangan untuk bergabung dalam Strong Humans by Strong Souls Project Movement yang digagas pasangan Lydia Anastasia Hardono Kardaman dan Hardi Kardaman. Proyek ini berawal dari ide untuk mempromosikan legenda galeri butik milik mereka yang menawarkan barang-barang kerajinan Indonesia. Hampir tak pernah berolahraga, awal 2020 Hardi mulai ikut lomba lari 5K dan 10K, diikuti Half Marathon dan Chicago Marathon tahun 2022. Chicago Marathon udah selesai. Saya bilang, sampai kapan kamu mau lari? Terus dia bilang begini, saya lari sudah terlalu jauh untuk putar balik ke kebiasaan saya yang lama. Sekarang yang saya inginkan, saya akan terus berlari dan saya akan mengundang, mengajak orang-orang yang saya temui untuk berlari. Awal tahun ini mereka mengajak sejumlah diaspora Indonesia yang bukan pelari untuk berlatih dan berpartisipasi dalam lomba lari half marathon bulan September mendatang. Thing is, when she mentioned about what is the main purpose, she has this project, it intrigues me. This is for the right cause. Iya, kepuasannya berbeda ya. Kalau kepuasan ini kan emang kita keluar uang untuk siapin gear, siapin entrance fee, segala macam. Tapi kan at the end of the day kalau mereka bisa continue yang melakukan sesuatu kegiatan yang positif, itu yang kepuasan yang kita terima. Gitu. Ini benar-benar akan menyebarkan berita yang baik to more Indonesian people. Dari Schaumburg, Illinois, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA.